Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uskurian Almardia dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah 7C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Meski memiliki fungsi dan peran yang berbeda, lembaga keuangan syariah bank dan non-bank memiliki kontribusi yang sama untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik. Persamaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah kedua lembaga tersebut sama-sama mengelola dana yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sedangkan perbedaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank adalah yang pertama, bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana itu ke masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu kegiatannya hanya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, serta Pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dan barang bergerak. Yang kedua, bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Yang ketiga, bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak dapat melakukan hal tersebut. Lembaga keuangan syariah bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang dalam usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, namun pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Berdasarkan jenisnya, Bank Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat BPR. Sedangkan bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan lainnya. Sementara BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya BPRS Harta Instan Karimah, BPRS As-Salam, dan lain-lainnya. Adapun perbedaan Bank Umum Syariah dan BPRS, yang pertama adalah dalam menghimpun dana, menyalurkan dana ke masyarakat. Itu secara umum Bank Umum Syariah dan BPRS sama-sama memiliki fungsi menghimpun dana menghimpun dan menyalurkan dana ke publik. Namun dalam BPRS, simpanan berupa tabungan atau investasi berupa deposito berdasarkan akad wadiah dan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BPRS juga hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan penyewaan, barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Sedangkan bank syariah cenderung bersifat umum. Yang kedua, fungsi sosial. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Sementara BPRS tidak terdapat fungsi sosial.
Yang ketiga, penempatan dana pada bank lain. BPRS menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, penghimpunan dana. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan BPRS memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional. Yang kelima yaitu penyediaan produk perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Secara kelembagaan, bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh dan terdapat pula dalam bentuk dari bank umum konvensional. Sedangkan BPRS menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam kegiatannya, Bank Umum Syariah dan BPRS memiliki persamaan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berikutnya, mengalirkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, salam atau istisna. Selanjutnya pembiayaan berdasarkan akad qarad, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak pada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamil. Dan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Salah satu contoh dari lembaga keuangan syariah non-bank yaitu asuransi syariah yang merupakan sebuah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari jumlah dana yang diterima saja. Ada beberapa layanan dari asuransi syariah, yaitu yang pertama tafakul individu. Produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi dan dibagi menjadi beberapa jenis berikut ini. Yang pertama adalah tafakul dana investasi yang menjamin dan memberikan perlindungan hari tua atau menjadi jaminan dana bagi ahli waris bila nasabah meninggal dunia lebih awal. Kemudian tafakul dana haji yang dipergunakan sebagai perlindungan dana perorangan yang berencana menunaikan ibadah haji, dan tafakul dana siswa yang memberikan jaminan dana pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sarjana, dan tafakul dana jabatan yang memberikan jaminan santunan bagi ahli waris dari nasabah yang menduduki jabatan penting bila nasabah meninggal dunia lebih awal atau tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya. Yang berikutnya adalah tafakul grup. Produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan untuk pribadi dan kelompok. Misalnya kelompok dalam sebuah perusahaan yang dibagi menjadi beberapa jenis, seperti tafakul al-khairat dan
tabungan haji sebagai perlindungan bagi karyawan yang ingin menunaikan ibadah haji yang didanai iuran bersama dengan keberangkatan bergilir. Kemudian tafakul kecelakaan siswa yang memberikan proteksi pelajar dari resiko kecelakaan yang berakibat cacat bahkan yang mengakibatkan meninggal dunia. Lalu tafakul wisata dan perjalanan yang memberikan proteksi peserta wisata dari risiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Selanjutnya tafakul kecelakaan grup yang memberikan proteksi santunan karyawan dalam perusahaan, organisasi atau perkumpulan lainnya. Dan tafakul pembiayaan untuk proteksi pelunasan hutang bagi nasabah yang meninggal dalam masa perjanjian. Serta tafakul umum, produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum dan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tafakul kebakaran untuk perlindungan dari kerugian yang disebabkan api, kemudian tafakul kendaraan bermotor untuk perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor, kemudian tafakul rekayasa untuk perlindungan terhadap kerugian dan pekerjaan pembangunan baik pembangunan rumah, villa, dan bangunan lainnya, dan tafakul pengangkutan untuk perlindungan dari kerugian pada semua barang setelah dilakukan pengangkutan baik darat, laut, dan udara. Berikutnya tafakul rangka kapal untuk perlindungan dari kerusakan mesin khususnya mesin kapal dan rangka kapal yang disebabkan kecelakaan atau musibah. Terdapat perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, yaitu asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Yang kedua, akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual-beli. Yang ketiga, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan wakalah bil ujrah dan terbebas dari riba, sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai bagian penempatan investasinya. Keempat, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Yang kelima, pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaruk seluruh peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambilkan dari rekening dan dana perusahaan. Yang keenam, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi menjadi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.